Bandara once again for episode 5 on who is Bung Karno. And you can see it's fairly busy today. What I'm going to do, I'm going to offer 50,000 rupees to somebody who knows a bit about. Do you speak English? No, okay. So the ladies don't speak in English, but bisa bahasa Indonesia. Sing bahasa Jawa or not? Bisa bahasa Jawa ya. I think we'll speak English and bahasa ya. Okay. Tantangan hari ini saya mau merekam peliputan mengenai siapa itu Bung Karno. Apakah orang Indonesia masih ingat Bung Karno atau tidak? Hadiahnya kalau bisa balas beberapa pertanyaan mengenai Bung Karno, saya kasih 50.000. Persyaratannya harus dibelanjakan di antara sini ya. Di mana aja beli apa saja boleh. Saya habisin 50.000. Jadi juga akan meliputi ya. Jadi ibu dan oke, kalau salah satu menang bisa diantar sekaligus ya. Tantangan. Di sebelah pertanyaan. Tahun berapa lahirnya Bung Karno? Jauh. Tahun 1901 ya. Okay. So I asked what year was Sukarno built, and a little bit. Dia mati kan udah usia. Okay. Bung Karno mati usia berapa? Dekat sekali, 69 ya, betul ya. Lahir 01, meninggal 70 dari 95. Belum merayakan 69. Oke, lumayan dekat itu kan hampir 70 ya. Salah satu buku yang ditulis dari Bung Karno. Salah satu judul buku yang meliputi Bung Karno atau yang ditulis dari sendiri. Bokemas, ada dia bikin skripnya Bokemas betul dari dalam buku. Ingat Serina? Ya, juga di bawah bendera revolusi kumpulan daripada ya, dia juga pengarang daripada si proklamasi itu dan Bung Karno. Oke, lumayan. Mendekati. Berapa istrinya Bung Karno? How many wives did Bung Karno have? Good enough, at least. How many wives did Bung Karno have? 9, I think at least. At least ya. Sedikit. Oke, cukup. Oke, saya bilang cukup. Tahunya mengenai istri Bung Karno itu semua kali saja. Dari 50.000, tadi ingat persyaratannya, belanja di mana saja kami meliputi juga ya, dan juga mengiklankan keberadaan. And now they have a job. We are going to follow them as they spend 50,000 rupiah. Jadi wajib untuk belanjakan 50.000 ya. Oke, so ibu silakan ya. Mau di mana? Mungkin kebutuhan pokok sehari-harian. Mau beli ini? Oke, sudah. Jadi ingat Bung Karno, dia juga dia selain tidak ketua Eka, dia juga neokolonialism. Tahu itu istilah apa itu neokolonialism? Apa namanya neokolonialism? Itu berarti penjajahannya bukan hanya cuma dibuang orang bule itu ya, orang Belanda, tapi awas kalau orang datangin duit masih bisa beli negara. Jadi itu yang diingatkan dari Bung Karno. Awas. Meskipun orang bule pergi, awas kalau mereka pakai modal, pakai duit untuk tetap mengalihkan Indonesia. Itu ajaran Bung Karno ya. So I'm just saying, Bung Karno was, he had the philosophy of neocolonialism, about the idea that just getting rid of the bule Belanda, the Londos, that did not mean merdeka. Merdeka can only come when you have your own finance, you have your own currency, you can organize your own currency. And that was the warning of Bung Karno, that diingatkan kemerdekaan harus diisi. Aku ini pernah berat daripada Bung Karno yang coba saya pelajari. Putra saya kedua namanya. Dia kan usianya 30 tahun. Jadi ya dia juga mulai ngarang bukunya namanya Merantau. Dia tinggal di Melbourne. Dia banyak menyambung orang Indonesia di Australia itu. Keterpanggilan bersama. So we have the same idea. My son is in Melbourne. He's just produced a book called Merantau, where in his own way he's also bringing Indonesia and Australia closer together. So we've made a decide. What have you decided to buy?
Bung Karno orang baik atau menjelek atau kesan yang tersisa apa Bung Karno? Kesan apa dari Bung Karno? Ingat dia sebagai apa? Tukang cewek atau apa? Pekerja keras. Pekerja keras. Saya remember Bung Karno is hard working. Selain itu? Okay, he's the perintis. He's the really person who's responsible for Indonesia's independence. Yeah, I would agree. That's true. That Sukarno was the most critical person. Orang yang paling kritis dalam menentukan hak Indonesia bisa meraih kemerdekaan. Ya, okay. Anything else? Apalagi yang terkesan yang bekas dari Bung Karno? Ada bekas lagi ya? Apa? Namanya? Alida ngasih SMP atau SMA atau? SMP. Anak-anak SMP ngasih ingat Bung Karno nggak? Kasih masuk kurikulum diajarin mengenai sejarah kemerdekaan gitu-gitu. Oke ya. Dan sebagai orang bule, saya banyak dikasih didikan Bung Karno orang jahat, Tuhan orang komunis gitu-gitu. Karena pengaruh dari Barat yang mau menjelekkan Soekarno, karena dia mengancam kepentingan orang yang penjajah dari. Now I am sympathetic to that. Okay, you've got your purchase ini berapa tulis? 50. Yang banyak berapa? To buy a tass, it seems. See, ladies are the same everywhere. These ladies want to buy a bag. In Australia, probably the same. So they like to buy a bag. Hi, God bless. Congratulations on your purchase. I hope you enjoy your bag. Hari sukses yo. Hello. I'd like you to talk about Bung Karno today. I am covering Bung Karno. Pesan-pesan apa mengenai? Oh, maaf ini nggak bisa ngomong ya. Sorry ya. Siapa lagi? Anak ya, memang bukan kambing ya kan? Anak ya. Halo anak. Kok gitu ya? Pak ini hari ini saya punya video, saya punya YouTube sendiri, channel namanya Bule Andara. Di mana setiap minggu saya membahas sesuatu. Minggu ini justru saya ingin ngomong dengan sembarangan orang, termasuk Bapak, jangan sembarangan, tapi dan orang kesan daripada namanya Bung Karno. Dari Bapak punya, ya senang kelihatan. Ayo, Bapak masih ingat Bung Karno? Sebagai apa ingatnya Bung Karno? Orang hebat, a very great man, I agree ya. Hebatnya kenapa Bung Karno jadi orang hebat? Kepintarannya, a very clever man Bung Karno, I agree. He spoke many languages, dia bisa banyak bahasa ya. Oke, hebat, banyak bahasa. Apalagi jasanya Bung Karno? Yang di sejarah itu. Sejarah ya, dicatat sebagai ya banyak yang batu Indonesia kan. Iya. Apakah pantas disebut mungkin pendiri inti, pendiri penentu daripada keberadaan Indonesia? Apakah yang keterlaluan bilang kalau Bung Karno enggak ada, apakah Indonesia masih ada? Coba enggak? Okay, so this gentleman thinks that without Bung Karno there may not be an Indonesia. It's debatable, but certainly that Bung Karno played a very critical role in the formation of Indonesia. Ada pesan-pesan Bung Karno yang masih relevan saya kira dari ideologi dan pelajaran Bung Karno. Ada ide-ide masih relevan? Bineka Tunggal Ika umpamanya masih relevan di Indonesia hari ini bukan? Okay, yeah. The unity and diversity, which is the national slogan, is still relevant. Bapak pada dengan istilahnya neocolonialism. Neocolonialism. Dia sih masih dikenalin sama orang-orang asing. Betul, kalau gitu relevan Bung Karno sudah mengemaskan mengisi kemerdekaan, jangan cuma puas-puas dengan kemerdekaan aja, tapi mengisi dengan melawan pengaruh luar ya. Indonesia untuk Indonesia lah. Okay, so Bapak, he does also feel that neo-colonialism and the influence of foreigners here is not always positive, and Indonesia needs to berdiri atas kaki sendiri ya, salah satu berdikari ya. Okay, thank you for your input Bapak. Nanti kalau mau lihat pakau hari ini saya mau meliputi topik tertentu. Setiap hari Minggu saya di sini. Ini sudah minggu kelima saya berhadir di Andara. Saya sudah membahas kerukunan agama,
sudah membahas wanita Indonesia yang sangat rajin, cakap dan pintar. Saya juga menganggap saya orang Katolik atau di kaget enggak. Dan ada gini nih. Minggu ini judul saya adalah Bung Karno. Masih cari bekas-bekasnya dari pahlawan saya namanya Bung Karno. Ada aku punya. Ada. Ada apa? Bung Karno. Ada Bung Karno. Ibu punya, ada Bung maksudnya punya Kaosnya. punya kaosnya, oke? Ada kalau ingat Bung Karno, ingatnya sebagai apa? Pahlawan. Pahlawan, like a national hero, yes, clear. Tukang cewek. Ya. He was a womanizer too, yeah. Banyak istrinya. Yeah. Jadi dari itu. Ada secular. How many wives did you have? That was Ada yang buat menteri siapa lupa. Ya, Dewi dari Jepang, ada Megawati, bukan Fatmawati, ada yang dari Sumatera, ada dari ya, pokoknya dari mana? Bhinneka Tunggal Ika ya, unity itu kan. Jasanya apa Bung Karno untuk mendirikan Indonesia kiranya? He built the nation, kan bangun bangsa, I agree with you. Tanpa Bung Karno, kiranya Indonesia ada nggak? Kalau tidak ada Bung Karno, bakal ada Indonesia atau mungkin gagal? Bagaimana? Kiranya kata Hatta yang lain-lain ya. Ya, oke, ya ada yang beda-beda. Tapi saya kira yang dari Lem ya, yang mempersatukan visinya itu Bung Karno menurut saya. But other people help ya. Bung Hatta from Sumatera, Padang, orang Padang ya. He was more technokratis, tapi jujur rajin. So, very important person. Sangat penting Bung Karno kan. Ya, saya kira juga penting diingatkan sekarang dalam masa neokolonialisme di mana bule-bule asing masih mau berpengaruh di sini dengan duit, dengan pinjaman, dengan segala macam. Indonesia tetap harus waspadain. Ingat Bung Karno. YouTube-nya apa? Awas. YouTube-nya apa? Neokolonialisme. Bulan Dengan bermain duit tetap mengendalikan di sini ya. Dan Bung Karno ya tetap harus dipegang ya sebagai pedoman negara. Itu Oke, terima kasih waktunya Bapak Ibu untuk membahas bersama singkat-singkat. Right, I'm now back in the Pak RT's warung here on Jalan Nandala with Ibu RT dengan kawan-kawan yang juga keluar atau kamu? Ini adikku. Oke, adik, anak, cucu. Halo cucu. Ibu. Oh, ibu lengkap ya, tiga generasi ya. Ibu, nenek, ibu, anak, cucu. Wah, ya, lengkap sekali ya. Halo. Bu, saya suka cincin topik. Saya minggu ini Bung Karno. Supaya mana orang Indonesia masih ingat Bung Karno. Pasti dia yang kita terus dengan si Bung Karno ya. Usia saya kalau dikenal dengan Bung Karno. Jadi saya mau cari bekas di Bung Karno sampai mana. Masih ada pengaruh, masih relevan atau tidak sih Bung Karno di Indonesia sekarang. Atau acaranya udah kuno yang udah begitu aja. Jadi cari pesan-pesan aja. Siapa di Bung Karno yang berbekas bagaimana dan apa pentingnya daripada si Bung Karno. So, what's interesting, what's relevant about Bung Karno? Is he still relevant today or is that old news? Mungkin ini dulu. Bung Karno siapa itu? First president, yep. Menurut saya. The best president ever. Walaupun di zaman itu saya belum ada. Right? He wasn't here, but she regards Bung Karno as the best president. Yang muda gimana menurut Yeah, but the young next generation. What do you know about Bung Karno? kita yang itu merasa kurang apa-apa Okay, yeah. dan karena mereka kan orang nomor satu. Dan dia berjuang makin di sini ya. Makin, jadi bukan orang gede, orang punya modal. Dia berjuang rakyat. Jadi kalau saya bilang rakyat antara itu sebenarnya makin. Makin. Kalau pertama makin antara semua presiden yang paling berjuangkan makin itu Bung Karno sendiri. Kesan saya begitu. Ini ibu yang pasti banyak untuk maju bu. Biar kedengarannya. Perjuangan Soekarno yang lebih tahu ini. Ya, mungkin punya suaranya kecil, kita mendekannya ya. Of this country, and I like what it is doing. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka! Yeah. Merdeka! Ajaran Bung Karno mengenai bagaimana masa Indonesia, jangan sampai puas-puas dengan uang orang asing,
Tapi awas dengan pengaruh duit dan perdagangan yang juga bisa mempengaruhi ya. Oke, rata-rata kesan-kesan dari Bung Karno bagaimana? Yang terbaik, ya. Presiden yang terbaik. Presiden yang terbaik. Okay, so these ladies seem to agree. He was Indonesia's best president. He's the best. Okay, I think he was very, very good too. I also like Habibie. I thought he was good. Yeah. Tapi also ada Mas sekali juga. Nomor 2 dari Soekarno. Tapi saya dulu ditawari bikin buku, judulnya dari Soekarno sampai Jokowi. Saya sendiri agak terkesan ini. Died for a better word. Sukses ya, tetap nabi ya. Semoga sukses. Saya wawancari orang di sini ya, orang-orang ada di mana orang. Topik minggu ini adalah ini. Ini kenal siapa ini? Bung Karno, oke. Anak masih SMP, SD apa? SD, SMP, SD, oke. Junior, middle, and high school. Kalau Bung Karno, ingatnya apa dari Bung Karno? Ingatnya sebagai apa? First President Indonesia. Betul, 100 regular. Apa lagi? Apa lagi? Mana Putra Presiden besar? Orangnya baik, atau jahat, atau nakal, atau pintar, atau bodoh. Orang baik, pintar, ya. Clever and good. Anything else? Tahu? Udah tahu, oke. Good. Ini sudah tahu. Anak kecil pun tahu. Bung Karno had a reputation with the ladies, shall we say. Ibu bapak masih menghargai Bung Karno? Atau anak-anak masih menghargai? Atau ya udah jadul aja deh? Masih ya, oke. Apa lagi? Pinterannya di bidang apa? Politiknya bukan main ya. Ahli berpidato juga ya. Kalau di pidato orang kita tergugah hatinya dengan Bung Karno, dengan suaranya mantap dan gitu-gitu ya. Apalagi antara presiden Indonesia, kalau Soekarno ranking berapa? Mungkin pernah ada yang masih muda. Tapi antara presiden yang ada Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, ada SBY, ada Jokowi, ada yang mana? Di antaranya di mana Bung Karno? Terbaik, kedua, ya nggak apa-apa atau? Sedikit aja. Ya, susah dinilai sebenarnya ya. Agak ya. Kalau orang tua banyak bilang Bung Karno mungkin cuma satu. Itu ya. Saya pun terima kasih mengenal daripada Bung Karno. Anak saya namanya Bung Karno. Jangan saya menghargai dia. Kita tutup dengan omongan yang terkenal di Bung Karno. 1, 2, 3. Merdeka! Mari anak-anak. More than 7 ya. Very clever today. Berani berkorban. Betul. Dia cari untung sendiri, benci dengan korupsi, dia berani merelakan diri. For today, no ya. Jangan hilang Pak, jangan hilang. For today, from here. Bukunya yang terkenal apa? Buku Bung Karno. Apa ya? Itu perancang tapi bukan buku ya. Ya. Tapi luar biasa. Itu ada dengan Sarina. Oh iya betul. Ya, Very good. ya, I love Bung Karno. Dia yang menginsiapkan saya datang sini sebagai orang bule. Kiranya Soekarno tukang cewek, komunis gitu-gituan. Pada kenyataannya saya kena bertobat. Personal, no? Personality. Very strong. Yeah. Good man. Yeah, good. Sekali merdeka, tetap Merdeka. So, thank you ya. Thank you. Okay, 2 hours later, we are now back at where we started from, having been down to Andara to get some impressions about Bung Karno. Pulang dari Andara, di mana cari kesan-pesan mengenai si Bung Karno. One person thought that this was Suharto. So most people knew Sukarno and had very good opinions of him. He seems to be the most popular president, according to most people. Also, they remember him as an orator, as a sacrificer, as an honest man who tried to do his best for Indonesia. And it's fitting that we
make this topic in June, because in Indonesia the month of June is known as Sukarno's month. I think June the 1st is called Hari Lahirnya Pancasila, when Sukarno gave his speech for the Japanese and others about Indonesian independence and the formulation of Pancasila, which is the basis of the state. He was born on the 6th of June, I believe, and if I remember, he died on the 20th of June at the age of 69 years old. Well, Bung Karno is a man worth remembering, with messages which are timeless about unity in diversity, acceptance, tolerance, faith in God, and he was a great speaker. He spoke 7 languages, he gave speeches in English, and I particularly remember I did some research, and Sukarno was very close to John F. Kennedy. They were planning together to make a whole new world, and I think they had in mind a better new world order than the one that is now people are trying to deliver. Just my impression. Merdeka!